Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwir M. Jamil, NIM 280-208 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membuat satu video yang berjudul Kepemimpinan Lintas Budaya dan Antar Negara. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kepemimpinan, sekaligus memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita semua mengenai kepemimpinan lintas budaya dan antar negara. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pendahuluan. Kepemimpinan sebagai bagian dari perilaku organisasi yang merupakan hal penting untuk diketahui oleh seseorang yang berkecimpung dalam organisasi. Kepemimpinan tidak hanya berkembang dalam sebuah negara, tetapi juga lintas negara. Kepemimpinan lintas negara terjadi akibat dari globalisasi yang terjadi di hampir semua bidang. Dikarenakan setiap negara mempunyai budaya-budaya yang berbeda yang akan mempengaruhi cara berperilaku penduduknya. Setiap budaya yang dimiliki satu negara adalah satu identitas yang unik yang membedakan negara tersebut dengan negara lain. Oleh karena itu budaya disebut sebagai sesuatu yang unik. Kepemimpinan lintas budaya dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yakni ASEAN and Western. Salah satu alasan mengapa kepemimpinan dapat dilihat dari dua pendekatan tersebut adalah karena adanya budaya dari masing-masing negara. Budaya suatu negara individu mempengaruhi banyak hal, termasuk juga perilaku dan gaya kepemimpinan yang terdapat dalam negara tersebut. Hubungan antar pemimpin dan pengikutnya akan lebih mudah terjalin jika mereka mempunyai dasar nilai perilaku yang sama. Apa itu kepemimpinan lintas budaya? Kepemimpinan lintas budaya diartikan sebagai kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda dengan penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya: yang pertama adalah nilai-nilai pribadi, kedua kemampuan interpersonal, ketiga latar belakang pemimpin, keempat pengalaman tugas internasional, kelima variabel budaya nasional, keenam variabel situasional. Selanjutnya, perbedaan kepemimpinan budaya Barat dan Asia. Yang pertama, budaya Barat yaitu individualisme, kepentingan pribadi lebih utama. Sedangkan pada budaya Asia, kepentingan pribadi telah disubordinasikan ke dalam kepentingan kelompok. Pada budaya Barat menyukai tantangan, sedangkan pada budaya Asia menyukai keamanan dan harmoni. Pada budaya Barat mempunyai tindakan yang jelas, sedangkan pada budaya Asia lebih cenderung menahan diri. Pada budaya Barat, perilaku ditentukan oleh hukum dan kewajiban kontraktual. Sedangkan pada budaya Asia selalu menjaga raut wajah karena wajah menentukan perilaku. Pada budaya Barat cenderung mendelegasikan pada profesional, sedangkan pada budaya Asia mendelegasikan kekerabatan. Selanjutnya, tujuan manajemen. Pada kepemimpinan budaya negara Barat, tujuan manajemen berbeda dengan negara Asia. Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah pada negara Barat memaksimalkan laba, sedangkan pada negara Asia tanggung jawab sosial. Pada negara Barat efisiensi laba, pada negara Asia suasana kerja harmonis. Pada negara Barat produktivitas tinggi, sedangkan pada negara Asia kinerja tinggi dianggap kejam. Sebagai contoh implikasi budaya dalam kepemimpinan adalah pada negara Amerika Serikat yang mempunyai budaya mengedepankan individualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan negara Jepang yang lebih cenderung pada peran kelompok dalam membuat keputusan yang penting bagi organisasi dan juga perusahaan. Selanjutnya, efektivitas kepemimpinan lintas budaya di era global. Berkaitan dengan efektivitas, setiap gaya kepemimpinan mempunyai lingkungannya tersendiri. Artinya, gaya kepemimpinan itu akan berjalan efektif apabila situasi dan kondisinya mendukung gaya kepemimpinan tersebut. Namun, seiring dengan adanya arus globalisasi, pola kepemimpinan berubah drastis. Kepemimpinan tidak lagi kaku, tetapi lebih dinamis dan cenderung situasional.
Disinilah letak perubahan peran pemimpin di era global. Pemimpin dituntut harus lebih fleksibel, dinamis, dan mampu menyelesaikan gaya kepemimpinannya dengan keanekaragaman budaya di berbagai tempat bahkan negara. Contohnya untuk negara Timur Tengah yang budayanya dipengaruhi Islam, lebih cenderung cocok menggunakan gaya otokratis, berbeda dengan negara Jepang yang lebih partisipatif karena dipengaruhi budaya Jepang yang bekerja keras dan sangat mengandalkan kerjasama. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu sosok pemimpin haruslah tahu bagaimana kepemimpinan di negara lain dan budaya-budaya organisasinya sehingga tidak akan terjadi shock culture ketika berinteraksi atau ditugaskan di negara yang baru. Selanjutnya, tantangan bagi kepemimpinan lintas budaya dan negara. Kemampuan kepemimpinan lintas budaya atau cross-cultural competence bagi pemimpin, terutama pemimpin bisnis yang beroperasi secara internasional, telah menjadi satu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam era globalisasi yang dampaknya semakin luas melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kepemimpinan yang diterapkan pada situasi pencampuran budaya atau cross-cultural leadership merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antar pemimpin dengan para bawahan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Anggapan dasar yang menyebabkan kepemimpinan lintas budaya berbeda dengan kepemimpinan tradisional adalah pengaruh dari budaya terhadap berbagai harapan sehubungan dengan interaksi pemimpin dan para bawahannya. Akibat dari perbedaan budaya di antara berbagai negara, maka sering terjadi kesalahan dalam mengartikan atau mempersepsikan diri dan perilaku orang yang berasal dari budaya lain. Permasalahan utama akan muncul sehubungan dengan asumsi bahwa apa yang dianggap benar dalam budaya sendiri juga dianggap benar dalam budaya lain. Selain itu, orang selalu mengasumsikan bahwa orang lain memiliki banyak kesamaan dengan mereka daripada yang sebenarnya, yang sering disebut project similarity. Berbagai kesalahan persepsi tersebut dapat menyebabkan konflik interpersonal dan perilaku keorganisasian yang tidak cocok. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya tidak membawa seluruh pola pikir mereka ke dalam situasi tertentu. Sebaliknya, lebih baik mereka mencoba masukan-masukan baru ke dalam pola pikir budaya secara keseluruhan. Pemimpin yang efektif harus menerima keberadaan dari perbedaan budaya sampai penyesuaian mampu dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai ketantangan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.